Selamat untukmu, Arnold. Kamu sekarang berada di gurun pasir Dusty Lut di Iran. Ini adalah tempat terpanas di planet ini. Jika aku jadi kamu, aku akan mulai menghemat cairan. Ada 3 juta kelenjar keringat dalam tubuh manusia. Jadi, kamu akan kehilangan hingga 3 liter cairan per jam. Dan semua garam dalam tubuhmu akan dikeluarkan dari cairan. Dan ini akan menyebabkan kejang pada anggota tubuhmu. Arnold, jangan melompat ke sana. Itu hanya fata morgana. Aku kira terkadang kebodohanmu itu ada manfaatnya juga. Oke, jadi sekarang kamu akan kedinginan. Mari cari tahu di mana dirimu berada. Ini bukan situasi yang terbaik, sobat. Kamu berada di desa Omiakon, Yakutia di Rusia. Dan ini adalah tempat terdingin di bumi. Tepatnya suhu minus 71,2 derajat Celcius tercatat di sini. Astaga, menurut dari statistik, per tahunnya 140 orang meninggal di sini karena hipotermia. Ayolah Arnold, bergerak! Suhu tubuh manusia adalah 36,6 derajat Celcius. Di cuaca seperti ini, suhu tubuh akan turun. Dan bagaimana bisa? Tubuhmu akan berusaha menghangatkan diri dan itu dilakukan dengan menggigil. Kemudian ingatanmu akan mulai hilang. Dan selanjutnya, pikiranmu. Walaupun untukmu Arnold itu biasa terjadi padamu, hal ini akan diikuti oleh rasa hangat yang palsu. Arnold, sobat, kamu harus mulai mengentakkan kakimu atau kematian akan menjemputmu. Ayo Arnold, kamu pasti bisa. Kerja bagus, sobat. Kemana dia pergi? Dan disinilah kamu. Baiklah, aku tidak akan membangunkanmu. Kamu benar-benar telah melalui banyak hal. Mimpi indah, sobat. 10 hours later. Jadi kamu sedang menganggur sekarang. Ayo kita main game populer yang semua orang tahu. The floor is lava. Tapi kali ini lavanya sungguhan. Ini keren kan? Inilah akibat yang ditimbulkan oleh game anak-anak ini. Yaitu bencana global. Jangan sentuh lantainya, Arnie. Suhu lava bisa mencapai 1200 derajat Celcius. Kamu bisa bergerak menggunakan benda apapun yang terlihat. Tapi ingat, kursi akan terbakar hanya dalam waktu 3 detik. Tempat tidurmu akan lenyap dalam waktu 5 detik. Dan TV-mu akan meleleh lebih cepat dari tayangan 1 iklan televisi. Ayo sekarang naik ke atap. Hei, jangan sampai jatuh. Jika badanmu jatuh ke dalam lahar, tubuhmu akan mengalami luka bakar serius yang akan menghancurkan semua ujung syaraf dan merebus lemak syapkutanmu. Tapi sisi baiknya, kamu bahkan tidak akan sempat merasakan bagaimana lava membakarmu sampai ke tulang. Ayo cerdaslah sedikit, kawan. Oh sial, dasar bodoh. Material logam sangat mudah menjadi panas. Dasar idiot. Tapi tenang saja. Walaupun jatuh, kamu tidak akan tenggelam. Lava tidak secair seperti yang terlihat. Malah sebaliknya, kepadatannya bahkan lebih tinggi daripada beton. Untuk berjalan di atas lava, kamu perlu sepatu bot asbes khusus seperti yang digunakan oleh para ahli geologi. Wow, ini semakin panas. Di suhu ini, semua air di lautan akan mendidih dan berubah menjadi panci besar sup ikan. Saatnya menyelamatkan ikan terakhir di dunia. Tapi, sebenarnya yang terburuk bukanlah lahar panasnya, tapi apa yang terjadi saat lahar sudah mendingin. Saat kehilangan suhu, lava menciptakan awan uap dan gas asam. Dan itu mengandung partikel kaca yang sangat kecil yang berbahaya bagi manusia. Tapi jangan khawatir, tidak lama lagi seluruh dunia akan berubah menjadi kepulauan Hawaii yang terbentuk setelah letusan gunung berapi. Mimpi yang menjadi kenyataan, Arnie. Sekarang kamu serasa tinggal di Hawaii, tapi sayangnya tanpa lautan. Arnold, bangun. Aku punya kejutan untukmu. Tentu saja kau tahu aku adalah sekutumu dalam melawan fobia sosialmu. Kuputuskan untuk membantumu dengan memindahkanmu jauh dari orang-orang. Lebih tepatnya, ke puncak Gunung Everest. Nama lain gunung itu adalah Chomolungma, dan itu puncak tertinggi di planet bumi. Omong-omong, hanya info saja, tapi kau berutang $50.000 padaku. Ini biaya untuk ekspedisi ke atas sini. Untuk bertahan di puncak, kau butuh perlengkapan terbaik. Lagi pula, kadar oksigennya sangat sedikit dan sangat dingin. Turunlah, cepat, setidaknya 1 kilometer. Cepatlah Arnold, tapi bergeraklah sepelan mungkin.
Oksigen di sini hanya sepertiga kadar normal. Coba untuk menghemat energimu. Kurangnya udara menyebabkan otak salah memperkirakan waktu. Merangkak sejauh 5 meter dalam 3 jam sepertinya terlalu lambat bagiku. Untungnya, angin di puncak bisa mencapai 200 meter per detik dan itu bisa membantu kita. Kau bisa terbang sejauh 8 km hanya dalam waktu 3 menit. Tapi hati-hati, langkan pegunungannya bisa menghalangi. Beruntung sekali kau jatuh ke tumpukan sampah. Wisatawan Everest meninggalkan banyak sampah di gunung hingga pemerintah mau membayar $2 untuk setiap kilogram sampah yang diambil di sini. Aku lihat kau coba mengembalikan $50.000. Arnold, berusaha untuk tidak terlalu banyak bernapas. Pada suhu minus 60 derajat Celcius, paru-parumu akan mulai mengering. Batuk gunung sangatlah parah hingga bisa mematahkan rusuk. Maaf Arnold, tapi para pendaki tidak bisa memindahkan jenazah dari Gunung Everest. Itu mustahil. Terlebih, jenazah dijadikan penanda ketinggian untuk puncak gunung. Baiklah Arnold, setidaknya kau menemukan kegiatan yang berguna. Aku lihat kau sangat senang berada di sini kawan, terutama setelah kondisi yang sangat dingin itu. Kurasa kau terlalu berlebihan menikmatinya. Halo Arnold, sepertinya kau mulai berhalusinasi karena kekurangan oksigen dan ada yang membawamu ke kemah. Aku senang kau sadar, tapi masih ada jarak 6 km lagi. Sayangnya, aku rasa kau tidak punya kekuatan untuk sampai di rumah. Tapi tunggu, Arnold, aku ada ide. Kau bisa mengulangi aksi Marco Siffredi pada tahun 2001. Dia menuruni Gunung Everest menggunakan seluncur salju. Aku yakin padamu Arnold. Beberapa tulang patah dan radang dingin tahap akhir. Tapi kita sampai di bumi. Arnold, ini tidak bisa dipercaya. Ayo, berteriaklah bersamaku. Hore! Arnold, aku hanya bercanda. Kau tidak boleh berteriak di gunung. Itu bisa memicu longsor. Tidak sesuai dengan aku bayangkan. Karena ada letusan gunung berapi, langit dipenuhi dengan awan yang padat, dan kehidupan menjadi gelap tanpa adanya matahari. Menarik. Bagaimana kamu bisa hidup seperti ini, Arnold? 1 miliar manusia menderita kekurangan vitamin D. Jika matahari menghilang, maka setelah 7 hari, separuh populasi akan menderita depresi yang akut. Dan akan ada peningkatan 75% risiko terkena kanker. Akan terjadi peningkatan 32% pada kasus stroke. Dan akan menjadi 2 kali lebih mudah terkena diabetes. Karena itu, sebaiknya kamu jangan membeli makanan kaleng, tapi vitamin. Tanpa matahari, tidak ada alasan untuk hidup di permukaan bumi ini. Jadi semua orang pindah ke bawah tanah dan beradaptasi dengan keberadaan baru ini. Nutrisi berada di tangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Para ilmuwan menciptakan pertanian jamur dan juga hidroponik yang mampu menumbuhkan berbagai macam produk. Dan dengan printer 3 dimensi, kamu bisa dengan cepat mencetak hidangan favoritmu. Tanpa sinar matahari, otak manusia tidak bisa membedakan antara siang dan juga malam. Hormon menjadi kacau dan terjadi peningkatan obesitas yang tajam. Saat hormon leptin yang bertanggung jawab atas nafsu makan berkurang hingga 80% porsi makan harian akan meningkat hampir setengahnya 44%. Dan hal ini akan menyebabkan penambahan berat badan. Hei, kamu yakin boleh masuk ke sana? Semuanya terlihat seperti di film-film tentang pahlawan super. Koridor panjang, laboratorium rahasia, dan inilah solusinya. Semua ini ternyata merupakan eksperimen global. Siapa di balik semua ini? Ayo, Arnold, dengan mengalahkan penjahat utama yang aneh ini, kamu bisa selamatkan planet. Vitamin D membantu dalam asimilasi kalsium yang penting untuk kesehatan tulang. Jika kekurangan vitamin D, tulangmu akan menjadi lemah dan juga rapuh. Itulah sebabnya saat kamu berjalan, kakimu terasa seperti karet. Dan dalam kondisi gelap gulita, peluangmu mengalami patah tulang yang fatal menjadi 2 kali lipat. Arnold, kamu adalah pahlawan sejati. Kamu telah mengembalikan semua umat manusia ke kehidupan normal. Bagaimana jika bumi tiba-tiba berhenti pada saat berhenti penuh? Karena inersia, semua benda akan terbang ke arah timur, mencapai kecepatan lebih dari 1.500 km per jam. Selain itu, gangguan atmosfer akan menciptakan angin kencang.
Tapi pada saat yang sama, jangan lupa, gravitasi bumi akan tetap sama. Momentum lautan dan samudra akan menciptakan tsunami raksasa yang bisa menghanyutkan daratan sejauh 27 km per menit. Satu hari akan ditempuh selama 1 tahun penuh karena bumi dengan kecepatan 29,78 km per detik membuat satu lingkaran penuh mengelilingi matahari. Siang hari, matahari terbit hingga terbenam akan berlangsung selama 6 bulan di bawah teriknya sinar matahari yang panas. Dengan 6 bulan sisanya adalah malam hari dengan suhu dingin yang turun hingga minus 55 derajat. Saat bumi berhenti, gaya sentrifugal akan menciptakan bukit-bukit tinggi di Khatulistiwa. Nantinya, bukit-bukit itu akan menghilang, menyisakan satu benua cincin yang kokoh di Khatulistiwa yang memisahkan dua samudra raksasa. Namun, hal buruk yang akan terjadi adalah inti bumi berhenti berputar. Lagi pula, inti bumi adalah bola logam cair yang besar yang melalui rotasi menghasilkan medan magnet bumi. Medan magnet melindungi planet ini dari radiasi. Jadi mulai sekarang, berada di permukaannya sangat berbahaya. Arnold, oh astaga, kamu seperti seekor tardigrada yang coba bertahan dari bencana. Kamu harus mencari tempat berlindung. Aku sarankan pindah ke daerah Khatulistiwa yang paling aman. Cepat Arnold, kamu bisa naik bus terakhir ke Catacombs. Sekarang semua orang telah pindah ke bawah permukaan bumi. Jangan khawatir, ini adalah kota sungguhan dengan keamanan terbaik. Kamu bahkan bisa menanam makanan di sini. Sungguh petualangan yang luar biasa, Arnold. Jika kalian ingin tahu lebih banyak tentang bagaimana Arnold akan hidup di bawah tanah, tekan tombol suka dan berlangganan saluran ini. Arnie, bangun! Tornado raksasa sedang menuju ke rumahmu. Cepat lari ke jalan, kau harus keluar ke tempat terbuka. Bagus sekali. Tentu saja agar kau benar-benar bisa selamat, ada baiknya kau bisa bersembunyi di ruang bawah tanah rumahmu. Tapi tentunya akan lebih menarik bagiku dan penonton untuk melihat apa yang akan terjadi jika kau ada di dalam tornado. Siap? Dan masuk! Apa isinya, Arnie? Lebar corong tornado terbesar bisa mencapai 1.500 meter. Kau akan berada di sana saat berputar. Setiap tahun di Amerika Serikat sekitar 1.000 tornado terbentuk. Dan hanya sedikit di antaranya yang benar-benar raksasa. Kau beruntung lagi, Arnie. Sekarang kau ada di salah satunya. Kurasa sekarang waktu yang tepat untuk membahas tekanan rendah dan pelepasan oksigen. Tekanan atmosfer di dalam tornado sangat rendah, sehingga paru-parumu tidak dapat mengambil cukup oksigen dari udara. Dan setelah beberapa menit, kau akan pingsan dan mati lemas. Akhirnya, aku benar-benar lelah mendengar teriakanmu. Udara yang rendah oksigen setara dengan mendaki Gunung Everest tanpa tangki oksigen. Wisata gunung jelas tidak cocok untukmu, Arnie. Tapi daripada kau mati dalam tornado karena kekurangan oksigen, mungkin sebaiknya kau halau dulu ember dari tabrakan dengan benda lain yang terseret bersamamu. Kau tahu, pohon terbang, hewan, mobil, atap rumah, dan bahkan seluruh rumah. Segala sesuatu yang ada di jalur tornado super kuat akan segera ditarik dan diputar dengan kecepatan hingga 500 km per jam. Dan bahkan jika kau berhayal dengan keajaiban, kau bisa menghindari bertabrakan dengan semua puing ini. Dan jika tangki oksigenmu itu penuh dan kau bisa bertahan di dalam tornado, tolong untuk ingatlah, kalau tornado akan berakhir cepat atau lambat, maka tornado akan melepaskanmu. Kau hanya mempunyai 1 nanodetik. Kau berada di Afrika, di ketinggian 613 meter di atas permukaan laut. Di kubah gunung berapi Ertael yang mendidih. Mengesankan, iya kan? Suhu udara di permukaan danau api mencapai 2.200 derajat Fahrenheit. Cukup panas untuk melelehkan besi tuang. Hei, tenanglah Arnold. Dalam 1 nanodetik tidak ada yang akan terjadi, termasuk denganmu. Maksudku, jika kau benar-benar kurang beruntung dan ada di sana lebih lama, paru-parumu akan terbakar saat napas pertama, kulitmu akan terkelupas, dan satu-satunya tindakan yang masuk akal adalah terjun ke lahar sepenuhnya. Sehingga kau pingsan karena kejutan rasa sakit, dan dalam 90 detik, bangun di tempat yang lebih baik. Prospeknya tidak terlalu bagus ya, jadi tetaplah di situ kawan, dan Arnold, tariklah jarimu dari lahar. Oh, bagus. Bagaimana sekarang, Arnie? Kau mau diteleportasi ke puncak agar bisa menikmati pemandangan? Kau juga mendengar suara itu? Arnie, cepat pergi dari sana. Kecepatan aliran api ini adalah 1 mil per jam. Hei, yang benar saja. Dan kau ingin pergi ke Hawaii untuk berlibur? Jika terjadi letusan di sana, kau tidak akan bisa berlari lebih cepat dari aliran lava meski menaiki hoverboard. Ya,
Akhirnya kau menjadi sesuatu yang berguna juga, Arnold. Tenang, kau ada di tengah lautan tanpa ada yang mengganggumu. Dan tidak ada kehidupan apapun dalam radius ratusan kilometer. Jangan menangis, aku akan membantumu bertahan, dasar pecundang. Dengarkan baik-baik dan ingat semua yang aku katakan. Pertama-tama, yang terpenting adalah menemukan air minum yang bersih. Cara termudah adalah menjilat tetesan embun yang terkumpul di rakit. Bukan itu, Arnie, itu kotoran burung. Sayangnya, ternyata tetesan embun tidak cukup untuk bertahan lama. Cara yang lebih sulit adalah menemukan semacam tangki untuk menampung air hujan. Tapi kau mungkin mati sebelum hujan. Jadi mari kita lanjutkan ke cara yang ketiga. Dan ini adalah yang paling sulit. Arnold terlalu bodoh untuk melakukan ini. Tapi kalian para penonton dengarkan. Ambil 2 wadah, 1 tas dan 1 pemberat, kalian bisa membuat penyuling air. Masukkan air laut asin ke dalam wadah yang lebih besar, lalu air akan menguap dan berkumpul di tengah kantong lalu menetes ke wadah yang lebih kecil. Dan voila, air minummu yang baru saja disuling sudah siap. Arnie, saatnya memancing. Makanlah hasil tangkapanmu yang tidak terlihat beracun. Alga, plankton, ubur-ubur, bahkan ikan kecil pun bisa ditangkap dengan kaos sederhana. Ya, mungkin rasanya seperti kotoran, Arnie, tapi kau mau mengeluh pada siapa? Aku tidak menyarankanmu untuk melihat laut terlalu lama. Sinar matahari akan terpantul dari permukaan air dan bisa membakar matamu. Kau tidak akan lagi melihat dunia, tapi dunia akan tetap melihatmu. Dan aku rasa itu lebih baik. Arnie, kau harus memasang kanopi di atas rakit untuk melindungi dirimu dari sinar UV. Thermal shock di laut terbuka dijamin mematikan. Namun ngomong-ngomong Arnie, badai akan datang lebih cepat sebelum matahari mulai mengancammu. Agar rakit tidak terguling, kau bisa menaruh semua benda berat di tengahnya dan mintalah ampun pada Poseidon. Selamat Arnie, kau sudah selamat dari badai. Tapi tetap saja, masih ada masalah dalam mencari daratan. Kau tahu, aku lupa memberitahumu Arnie, kau berada di titik terjauh dari daratan di seluruh samudra dunia. Poin Nemo. Pemukiman manusia terdekat berjarak 400 km. Itu pun di Stasiun Luar Angkasa Internasional. Pergerakan lempeng tektonik yang tiba-tiba bisa menimbulkan gelombang. Dasar laut menjadi naik beberapa meter, sehingga menciptakan gelombang tsunami yang mematikan. Kita sekarang berada di Portugal. Gelombang tertinggi di dunia terbentuk di sini. Mirip seekor cheetah tapi di dunia gelombang. Karena kecepatannya sudah mencapai 60 mil per jam. Seorang peselancar Hawaii berselancar di atas gelombang setinggi 79 kaki di sini. Karena itu dia masuk ke dalam Guinness Book of Records. Pernahkah kau mendengar tentang gelombang pembunuh? Ini adalah gelombang tunggal setinggi sekitar 80 hingga 100 kaki yang tidak dapat dilihat bahkan dari kapal. Gelombang ini bisa muncul tiba-tiba dan tidak terlihat. Oleh karena itu, sangat sedikit waktu untuk menyelamatkan awak kapal. Gelombang pembunuh dapat menenggelamkan kapal hanya dalam 1 hantaman. Bahkan Conor McGregor akan iri dengan hantaman seperti itu. Gelombang terbesar yang pernah tercatat terbentuk pada tahun 1958 di Teluk Lituya di Alaska. Gelombang mencapai ketinggian 100 kaki dan menutupi pegunungan yang mendekati teluk. Akibatnya, semua vegetasi hingga ketinggian 1.700 kaki di atas permukaan laut hancur. Dan ini adalah ketinggian yang sama dengan 5,5 patung Liberty. Di pantai, alam akan mengisyaratkan akan datangnya tsunami. Hewan merasakan bencana datang dan mulai buru-buru ke suatu tempat atau berperilaku aneh. Burung membentuk kawanan dan terbang menjauh. Jika di darat, naik mobil, naik sepeda, lari. Minta bantuan King Kong untuk memberikanmu tumpangan. Disarankan untuk mencapai ketinggian 120 kaki di atas permukaan laut. Arnold, lebih baik kau pergi ke lantai teratas gedung Empire State. Ketinggian gedung pencakar langit tersebut adalah 102 lantai atau 922 kaki. Lift akan naik dengan kecepatan 700 kaki per menit. Jadi, kau masih punya waktu. Oh, iya, itu kalau memang mungkin. Jangan berteriak di bawah air, karena kau akan tersedak. Jaga dirimu untuk tetap sadar dengan cara apapun. Bersembunyi, mereka adalah tetangga dari bawah. Kau menenggelamkan mereka. Nah, itu dia. Aku harus pergi, dan kau akan memikirkan semuanya sendiri. Dah. Pergi ke Museum Austria. Kamu serius? Aha,
Aku tahu apa yang membuatmu tertarik, tapi ada sedikit masalah sobat. Kamu tidak terbang ke Austria, tapi ke Australia. Kalau beli tiket lewat smartphone, sebaiknya lebih hati-hati ya Arnie. Selamat datang di Australia. Daripada mengunjungi museum yang membosankan, kita akan menjelajahi alam Australia yang berbahaya. Di balik nama lucu Gimpy-Gimpy, tersembunyi tanaman paling mematikan. Berdiri di sampingnya dan kamu akan mimisan. Sentuhlah dan kamu akan terbakar selama sebulan. Dan kamu akan mengalami semua ini kecuali kamu adalah pada melon berkaki merah, spesies kanguru yang punya kekebalan terhadap racun. Arnold, jangan marah ya. Ini adalah ekowisata yang asli. Ada lebih dari cukup tanaman di sekitar sini untuk membuat tempat berlindung yang layak. Dan jika kamu beruntung, sarapan pun juga tersedia di sekitar kamarmu. Buah beri dari tanaman paling berbahaya Gimpy-Gimpy bisa dimakan. Tapi untuk mencobanya, perlu pakaian yang menutupi seluruh tubuhmu, tongkat panjang untuk menjatuhkan buahnya, dan lakukan inspeksi terhadap setiap buah beri yang ukurannya hanya 0,08 inci untuk adanya rambut yang menyengat. Rambut-rambut ini bisa tertinggal di kulit hingga 1 tahun, melepaskan campuran beracun setiap kali kamu mandi. Arnold, aku paham keinginanmu untuk menyegarkan diri setelah luka bakar, tapi ini mungkin bukan ide yang terbaik. Kamu akan merasa lega untuk sementara. Tapi lautan di Australia tidak kalah berbahayanya dengan yang di hutan. Ubur-ubur kotak yang cerah dan tampak menarik ini punya begitu banyak racun, sehingga 1 miligram saja bisa membunuh 60 orang. Tapi, disengat ubur-ubur ini seperti memenangkan lotre, karena rata-rata hanya 1 sengatan yang tercatat setiap tahunnya. Arnold, setelah petualangan gilamu, menurutku kamu benar-benar membutuhkan perawatan. Dan akhirnya kamu menuju ke Austria. Tapi ini bukan tur ke museum. Apa kau suka Australia, Arnold? Jangan bergerak. Sepertinya itu seekor ular taipan pedalaman. Hei bodoh! Itu adalah ular darat paling berbisa di bumi. Bisa ular taipan 180 kali lebih beracun dibanding kobra. 1 tetes bisa seukuran kepala jarum bisa membunuh 1000 tikus. Dan 44 miligram racun ini yang dikeluarkan si ular dalam sekali gigit bisa membunuh lebih dari 100 Arnold. Lari pun sia-sia. Ular taipan tidak akan pergi setelah gigitan pertama seperti ular lain, tapi terus melakukan serangkaian serangan super presisi secepat kilat untuk menghabisi korbannya. Taring sepanjang 13 mm ini menyuntikkan hemotoksin yang kuat ke dalam darah yang mencegahnya membeku. Ini mengakibatkan pendarahan dalam. Tubuhmu kehilangan kendali, anggota tubuh tidak bisa dikendalikan, bernapas menjadi sulit, dan setelah itu terjadilah kejang. Oh, jangan khawatir Arnold, itu bukan darah, itu adalah urin. Sel-sel ototmu mulai larut dan juga keluar, tepatnya melalui ginjal. Karena itu, urinmu jadi berwarna merah. Kalau kau tidak mendapatkan antidot dalam waktu 30 menit, maka dalam 8 jam ke depan, selama sisa hidupmu yang tidak berharga itu, kau akan merasakan sakit luar biasa yang akan membuatmu memohon untuk dihabisi lebih cepat. Simulasi bagian pertama sudah selesai. Dan 1 tarikan napas lagi. Bagus, ternyata kau sudah menghirup tepat 2,5 gram merkuri. Kau bisa temukan sebanyak itu dalam 2 termometer merkuri jika kau hirup uap merkurinya ketika menarik napas, seperti yang kau lakukan sekarang. Atau jika kau isi sebuah ruangan kecil dengan termometer lalu diinjak-injak hingga hancur, itu akan butuh waktu sekitar 1 jam dan 250.000 termometer untuk menghirup dosis merkuri yang sama, lalu mati. Ini juga merkuri, bodoh. Jika kau minum segelas merkuri biasa, hal terburuk yang bisa terjadi adalah kau mungkin akan mengalami sakit perut parah dan diare. Tapi jika merkurinya terfragmentasi dengan baik, kau akan mati kesakitan. Ketika tertelan, tetesan kecil membentuk garam larut yang berbahaya. Suhu tubuhmu naik mencapai 40 derajat Celcius. Kau mulai menggigil, lalu dada dan perutmu mulai terasa sangat sakit. Juga jangan lupa adanya air liur yang ekstrim. Setelah itu muntah serta diare di dalamnya. Jika tidak segera mempompa perutmu, kematian akan terjadi setelah 10 hingga 30 hari yang akan sangat menyakitkan. Simulasi bagian yang kedua. Entah bagaimana ada virus yang menyelinap. Jangan bergerak, Arnold. Jangan bergerak. Ups.
Jangan cemas, Elon tidak mungkin untuk bisa mencapai garis finish. Lagi pula, tidak ada yang sadar bahwa saat balapan dilakukan, Snot dan Gob akan mengadakan acara barbecue sendiri. Agaknya bahkan suhu normal matahari tidak cukup untuk memanggang Panglytic Gargle Bangers mereka yang terkenal itu. Sekarang jauh lebih baik lagi. Ups, suar matahari seperti ini tidaklah bagus. Karena biasanya mereka mematikan semua pembangkit listrik dan peralatan listrik di bumi kita. Tentu saja ini akan secara negatif mempengaruhi semua proses vital di bumi, terutama pengobatan atau kebutuhan penting seperti media sosial, like, dan juga repost. Hanya penganut setan yang tidak akan terpengaruh, bahkan mungkin menguntungkan mereka. Dan ini dia kura-kura ultra cepat kita. Seperti semua peralatan listrik, mobil Elon pun mogok. Yang terpenting di sini adalah jangan merayakan sebelum waktunya. Dia mungkin bodoh, tapi Arnold sangat tahu cara mengedipkan mata. Sayang sekali intelektualitasnya tertantang, akinya mati juga. Sekarang mereka harus berusaha keluar dari gurun. Untung saja Elon sudah merencanakan sesuatu dan lebih bagus lagi karena bagasinya berisi ember, roket mini, dan bahan makanan. Kentang bisa jadi ide yang hebat. Lagi pula, sebutir kentang bisa menghasilkan 0,5 volt daya. Butuh sekitar 13 kentang untuk menyalakan mobil bermesin pembakaran Arnold. Jadi, dengan 26 butir kentang, paku besi, dan kawat tembaga sudah cukup untuk menyalakan mobilnya. Sial, arus engkolnya terlalu kecil. Untuk menyalakan mesin, kau butuh ratusan ribu baterai kentang di sana. Aku sarankan kalian harus cepat. Matahari mulai tenggelam dan malam hari di gurun ini sangat dingin. Wow, kawan-kawan, pakaian yang bagus. Kuharap kita bisa melakukannya tanpa kristal biru yang terkenal hari ini. Tunggu, aku tahu apa yang coba kalian lakukan. Jika kita ambil baut besi, mur, koin, spons, potasium oksida, tembaga, merkuri oksida, dan kampas rem, lalu kita campurkan dan hubungkan ke mobil, maka kita akan dapatkan daya baterai yang normal. Mereka sudah lakukan semua yang benar. Sayang sekali masih tidak cukup tenaga untuk berkendara. Cepat, waktu terus berjalan. Arnold berhenti mencari-cari di situ. Tunggu, tunjukkan apa yang kau temukan. Magnet. Inilah yang kita butuhkan, Arnold. Hei, Elon, bukan waktunya untuk itu. Itu untuk tujuan bersama. Pada tahun 1831, Faraday melakukan percobaan yang sama untuk pertama kalinya. Untuk itu, kita butuh gulungan, kawat tembaga, dan magnet. Kita masukkan magnet ke dalam gulungan tembaga. Kita gerakan magnetnya di dalam, dan di tiap lilitan tembaga dihasilkan tegangan sebesar 0,01 volt. Semakin banyaknya gerakan, semua berfungsi dengan baik. Kita lihat bagaimana hasilnya untuk mereka. Wow, tapi hati-hati dengan jarimu. Ya, setidaknya kita selamat, dan jarinya akan tumbuh kembali. Arnold tinggalkan Teslanya di sini. Dan sekarang, pesta pun berlanjut. Sampai jumpa di episode berikutnya. Maaf, tapi sepertinya liburanmu saat ini harus ditunda. Pesawat luar angkasa Elon Musk telah hancur. Kegagalan lain setelah peluncuran Cybertruck yang membawa malapetaka. Dia benar-benar ingin menguasai Mars. Elon Musk telah berhasil mendehidrasi manusia dan mengemasnya menjadi kapsul. Begini, cara kerjanya seperti mie instan, tambahkan saja air. Di dalamnya ada 67,5 miliar kapsul. Jadi sekarang akan ada 10 kali lebih banyak orang bodoh di bumi. Tapi ini bukan masalahmu. Meskipun sebenarnya itu mungkin masalahmu juga sekarang. Dengan begitu banyak orang, tidak semua akan mendapatkan transportasi lebih cepat untuk berjalan kaki. Setiap orang di planet ini menghasilkan sekitar 0,75 kg sampah setiap hari. Jadi, lebih dari 200 triliun ton sampah per tahun. Ini cukup untuk mengisi sekitar 99 Grand Canyon. Pembangkit listrik sedang dibangun di mana-mana. Karena 75 miliar orang mengkonsumsi sekitar 125 miliar kilowatt per hari. Jumlah listrik ini cukup untuk mengisi daya 8 triliun iPhone. Tapi ini juga berarti memancarkan CO2 ke atmosfer dalam jumlah yang besar. Kau tidak perlu menjadi seorang jenius untuk menyadari betapa seriusnya hal ini akan mempengaruhi iklim.
Ruang kosong menjadi terbatas. Jadi inilah teman sekamar barumu. Hanya laki-laki. Reproduksi sangat dilarang oleh hukum dan hukuman mati bagi yang melanggar. Dunia ini jelas tidak membutuhkan Arnold kecil nakal berkeliaran. Kau selalu sial soal urusan dengan wanita. Ngomong-ngomong, apa kau lapar? Apa kau ingin makan sesuatu? Semua makanan sekarang sintetis dan didaur ulang. Kau baru saja mencicipi daging terbuat dari kertas toilet daur ulang. Aku memasaknya hanya untukmu. Seperti peribahasa, seekor babi yang tidak bisa menghargai nilai mutiara. Kau harus habiskan malam di sudut ini. Karena peningkatan CO2, semua gletser telah mencair dan membanjiri 35% daratan. Mengingat kebutuhan pertanian masyarakat untuk makanan, kurang dari 1% yang tersisa untuk perumahan. Sekarang, hanya orang kaya yang mampu tidur dengan kaki berselonjor. Sial, Arnold, aku iri pada orang pendek sepertimu. Duduk dan tonton film di internet di Slowflix.